Selamat pagi Ibu dosen penguji, Ibu dan Ibu dosen pembimbing. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Remaja tentang Posyandu Remaja di Desa Bandung. Di sini di bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 terdapat tinjauan pustaka, bab 3 terdapat metode penelitian, bab 4 ada hasil dari pembahasan, dan bab 5 terdapat kesimpulan dan saran. Latar belakang yang pertama ini ada fenomena. Fenomena posyandu remaja ini berfungsi sebagai wadah pembinaan dan media komunikasi bagi remaja untuk menginterpretasikan perilakunya. Pelayanan kesehatan remaja di posyandu adalah pelayanan kesehatan yang peduli remaja, mencakup upaya promotif dan preventif, yaitu meliputi pendidikan, keterampilan hidup sehat, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan jiwa, dan pencegahan penyalahgunaan nafsa, gizi, aktivitas fisik, pencegahan penyakit tidak menular, dan pencegah kekerasan pada remaja putri. Studi pendahuluannya itu peneliti di Puskesmas Manuri bahwa ada 16 desa di wilayah kerja Puskesmas Manuri, dan ada 5 desa yang sudah ada dan aktif posyandu remaja, dan ada 11 desa yang belum ada posyandu remaja. Di Indonesia, yang pertama itu pelajar dalam usia 12 sampai 18 tahun secara nasional menunjukkan bahwa sebanyak 41,8% laki-laki dan 4,1% perempuan mengaku sudah merokok. 32,82% diantaranya merokok untuk pertama kali, yaitu pada umur di bawah 13 tahun. Yang kedua, sebanyak 14,4% laki-laki dan 5,6% perempuan pernah mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, 22,6% laki-laki pernah mengkonsumsi narkoba. Yang keempat, perilaku seksual di mana diperoleh 8,26% pelajar laki-laki dan 4,17% pelajar perempuan usia 12 sampai 18 tahun pernah melakukan hubungan seksual. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengetahuan remaja tentang pelaksanaan posyandu remaja di Desa Bandung, Kecamatan Kio Tengah, Kabupaten Nagekeo. Tujuan penelitian ini yang pertama itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian manfaat penelitian ini yaitu yang pertama manfaat bagi peneliti, yang kedua manfaat bagi remaja, dan ketiga manfaat bagi peneliti selanjutnya. Tinjauan pustaka remaja. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Dan sebagian besar masyarakat dan budaya, masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Sedangkan menurut WHO, remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan yang secara berangsur-angsur mencapai kematangan seksual, mengalami perubahan jiwa dari jiwa kanak-kanak menjadi dewasa, dan mengalami perubahan keadaan ekonomi dari ketergantungan menjadi relatif mandiri. Di sini pra remaja yaitu usia dari 11 tahun sampai 13 tahun. Remaja awal berusia 14 sampai 17 tahun, sedangkan remaja lanjutan berusia 17 sampai 24 tahun. Posyandu remaja merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, termasuk remaja dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja, untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat remaja. Pelayanan kesehatan remaja di Posyandu adalah pelayanan kesehatan yang peduli remaja, mencakup upaya promotif dan preventif, meliputi keterampilan hidup sehat, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan nafsa, gizi, aktivitas fisik, pencegahan penyakit tidak menular, dan pencegahan kekerasan pada remaja. Terdapat tujuan Posyandu Remaja, sasaran Posyandu Remaja, dan kegiatan Posyandu Remaja, pelaksanaan Posyandu Remaja, kemudian manfaat Posyandu Remaja, dan kegiatan pengembangan atau tambahan. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian, kemudian populasi dan sampel, waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, alat dan metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, dan etika penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu data umum. Karakteristik berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Kategori umur 10-13 tahun ada 39 orang, 78,0%. Umur 14-17 tahun ada 8 orang, yaitu 16%. Umur 18-20 tahun ada 3 orang dengan jumlah 6,0. Minnya 12,5, mediannya 12. Mode 12, min maksimalnya 10-18 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki ada 21 orang, jenis kelamin perempuan ada 29 orang. Pendidikan SD ada 18 orang, SMP 22 orang, dan SMA 10 orang. Berdasarkan pada tabel dapat diketahui bahwa rentang umur responden mayoritas adalah di bawah 13 tahun dengan jumlah sebanyak 39 orang, itu 78,0. Rentang umur responden yang menjadi bagian dari penelitian ini adalah umur 10 sampai dengan 18 tahun dengan rata-rata umur adalah 12,50 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 29 orang. Dengan pendidikan mayoritas adalah SLTP, yaitu sebanyak 22 orang. Yang kedua ini ada data analisa pengetahuan responden. Berdasarkan item pertanyaan N sama dengan 50. Di sini ada 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Posyandu Remaja adalah suatu wadah pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan remaja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat remaja. Jawabannya yang benar ada 48 orang, yaitu 96%, dan salah ada 2 orang, jadi ada 4%. Kemudian yang kedua, manfaat dari Posyandu Remaja ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dalam mengatasi masalah kesehatan yang dialami. Jawaban yang benar ada 49 orang, dan jawaban yang salah ada 1 orang. Untuk soal yang ketiga, jenis kegiatan di Posyandu Remaja antara lain pemberian makanan tambahan, penyuluhan tentang cara belajar, pelatihan salah satu cabang olahraga. Jawaban benar ada 38 orang. Jawaban yang salah ada 12 orang. Soal yang keempat, pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, dan lingkar lengan adalah untuk menilai bentuk tubuh. Jawaban benar ada 18 orang, yang jawaban salah ada 32 orang. Soal nomor 5, tujuan dari Posyandu Remaja ini adalah untuk meningkatkan pendidikan keterampilan hidup sehat pada remaja. Jawaban benar ada 42 orang, jawaban salah ada 8 orang. Soal nomor 6, manfaat Posyandu Remaja bagi keluarga adalah
untuk membantu keluarga dalam membentuk anak yang sopan dan santun. Jawaban benar ada 23 orang, jawaban salahnya ada 27 orang. Soal nomor 7, sasaran dari posyandu remaja adalah remaja yang usia 10 sampai 18 tahun. Jawaban benar 36, jawaban salah ada 14 orang. Soal nomor 8, posyandu remaja membantu remaja untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan jiwa dan penyalahgunaan nafsa. Jawaban benar ada 42, jawaban salah ada 8. Soal nomor 9, kader posyandu remaja yang sudah tidak berusia remaja bisa tetap bergabung dengan kegiatan posyandu. Jawaban benar ada 17 orang, jawaban salah ada 33 orang. Soal nomor 10, konseling tentang masalah kesehatan dapat dilakukan di posyandu remaja. Jawaban benarnya ada 40 orang dan jawaban salah ada 10 orang. Tingkat pengetahuan remaja tentang posyandu remaja. Karakteristiknya pengetahuan responden yang N sama dengan 50. Kategori pengetahuan yang kurang dengan skor di bawah 5 berjumlah 2 orang. Kategori pengetahuan cukup dengan skor 6-7 berjumlah 21 orang. Kategori pengetahuan baik dengan skor 8-10 berjumlah 27 orang. Total 50. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa secara umum responden telah memiliki pengetahuan baik tentang posyandu remaja yang dibuktikan sebanyak 27. Responden memiliki skor lebih dari 8. Rata-rata responden memiliki nilai pengetahuannya 7,74, yaitu dengan skor terbanyak adalah 7 dari rentang 5-10. Terdapat 21 responden yang memiliki pengetahuan cukup dan hanya ada 2 responden yang memiliki pengetahuan kurang. Bab 5 kesimpulan. Gambaran karakteristik berdasarkan usia dan jenis kelamin remaja di Desa Banumuri dapat diketahui bahwa rentang umur responden mayoritas adalah di bawah 13 tahun dengan jumlah sebanyak 39 orang. Rentang umur responden yang menjadi bagian dari penelitian ini adalah umur 10 sampai dengan 18 tahun dengan rata-rata umur adalah 12,50 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 29 orang dengan pendidikan mayoritas adalah SLTP, yaitu sebanyak 22 orang. Gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang posyandu remaja. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa secara umum responden telah memiliki pengetahuan baik tentang posyandu remaja. Yang dibuktikan sebanyak 27 responden memiliki skor lebih dari 8. Rata-rata responden memiliki nilai pengetahuan 7,74. Dengan skor terbanyak adalah 7 dari rentang 5-10. Terdapat 21 responden yang memiliki pengetahuan cukup dan hanya ada 2 responden yang memiliki pengetahuan yang kurang. Saran bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan peneliti sehingga dapat digunakan sebagai acuan ketika peneliti akan melakukan pendidikan kesehatan kepada remaja tentang pentingnya pelaksanaan posyandu remaja. Kemudian bagi remaja, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan remaja meliputi kesehatan reproduksi remaja, masalah kesehatan jiwa, pencegahan penyalahgunaan nafsa, aktivitas fisik, pencegahan penyakit tidak menular, dan pencegahan kekerasan pada remaja. Terus bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian berikutnya dan menambah pengetahuan tentang manfaat dari pelaksanaan posyandu remaja. Sekian dan terima kasih.